Bayangin, lu hidup di pagi hari lalu melihat berita banyak bank mulai bangkrut satu persatu. Orang-orang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan jutaan orang mendadak jatuh miskin hanya dalam waktu singkat. Tapi yang paling menyeramkan, krisis keuangan global tahun 2008 ini ternyata bukan cuma soal ekonomi, tapi ada keserakahan, manipulasi sistem keuangan, dan keputusan-keputusan besar yang akhirnya menghancurkan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Halo semuanya, nama saya Agung. Kalau kamu suka cerita tentang krisis ekonomi, konspirasi, politik, dan cerita sisi gelap dunia, langsung subscribe channel Agung Legowo. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena gua akan upload video 2 kali dalam seminggu. Kalau sudah subscribe, langsung kita mulai. Sesuai janji gua kemarin nih, banyak minta gua bahas soal krisis tahun 2008. Nah, sekarang kita bahas nih, dan buat kalian yang punya ide, topik, atau cerita menarik lainnya untuk kita bahas selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Pada awal tahun 2000-an, ekonomi Amerika Serikat sedang berkembang pesat. Suku bunga yang rendah membuat masyarakat semakin mudah meminjam uang dari bank. Saat itu, memiliki rumah dianggap sebagai simbol kesuksesan. Hampir semua orang percaya bahwa harga rumah akan terus naik setiap tahunnya. Melihat peluang tersebut, bank-bank mulai berlomba-lomba menawarkan kredit rumah. Bukan hanya kepada orang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga kepada mereka yang sebenarnya belum mampu membayar cicilan. Selama harga rumah terus naik, semua orang merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kepercayaan inilah yang perlahan membentuk sebuah gelembung besar di pasar properti Amerika Serikat. Dalam dunia keuangan, kredit rumah kepada peminjam yang memiliki riwayat keuangan buruk dikenal dengan istilah subprime mortgage. Artinya bank tetap memberikan pinjaman meskipun tahu bahwa kemungkinan gagal bayar cukup tinggi. Mereka yakin jika suatu saat nasabah tidak mampu membayar, rumah tersebut bisa dijual kembali dengan harga lebih tinggi, karena nilai properti akan terus meningkat. Akibatnya jumlah kredit subprime meningkat sangat cepat. Pada tahun 2002, nilainya sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat, dan hanya dalam 3 tahun melonjak menjadi sekitar 500 miliar dolar. Banyak orang akhirnya membeli rumah yang sebenarnya berada di luar kemampuan finansial mereka. Masalahnya tidak berhenti di situ. Bank tidak menyimpan kredit-kredit tersebut begitu saja. Ribuan kredit rumah dikumpulkan menjadi sebuah produk investasi yang disebut Mortgage Backed Securities atau MBS. Produk ini kemudian dijual kepada investor, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga bank-bank di berbagai negara. Selama masyarakat masih mampu membayar cicilan rumah, semua orang memperoleh keuntungan. Tetapi ada satu masalah besar. Tidak ada yang benar-benar memperhitungkan apa yang akan terjadi jika jutaan pemilik rumah berhenti membayar cicilan secara bersamaan. Nah, memasuki di tahun 2007, harga rumah mulai berhenti naik. Bahkan di beberapa wilayah, harga properti mulai turun. Banyak pemilik rumah yang memiliki cicilan tinggi akhirnya tidak sanggup lagi membayar pinjaman mereka. Rumah-rumah mulai disita oleh bank, semakin banyak rumah dijual agar properti semakin jatuh. Akibatnya, nilai mortgage backed securities yang dimiliki berbagai lembaga keuangan ikut anjlok. Dalam waktu singkat, kerugian mulai menyebar ke seluruh sistem keuangan di Amerika Serikat. Puncak krisis terjadi pada tanggal 15 September tahun 2008. Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang telah berdiri selama lebih dari 150 tahun, resmi mengajukan kebangkrutan. Perusahaan tersebut mengalami kerugian puluhan miliar dolar akibat investasi besar pada pasar subprime mortgage. Kebangkrutan Lehman Brothers mengejutkan dunia. Investor panik, pasar saham langsung anjlok. Indeks Dow Jones jatuh lebih dari 500 poin hanya dalam satu hari perdagangan. Peristiwa ini menjadi simbol dimulainya krisis keuangan global. Kepanikan tidak hanya terjadi di Amerika, karena produk mortgage backed securities telah dijual ke berbagai negara. Kerugian juga dirasakan oleh bank-bank di Eropa, Asia, hingga kawasan lainnya. Banyak perusahaan kesulitan mendapatkan pinjaman, investasi berhenti, perdagangan dunia melambat, ekonomi global mulai memasuki masa resesi. Nah, jadi negara-negara yang sebelumnya tampak kuat pun ikut merasakan dampaknya.
Krisis ini tidak hanya menghancurkan perusahaan besar, jutaan masyarakat bisa ikut menjadi korban. Banyak keluarga kehilangan rumah karena tidak mampu membayar cicilan. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat terus meningkat hingga mencapai sekitar 10% pada tahun 2009. Berbagai negara pertumbuhan ekonomi melambat, investasi menurun dan daya beli masyarakat ikut melemah. Indonesia memang tidak mengalami keruntuhan seperti saat krisis Asia di tahun 1998. Tetapi pertumbuhan ekonomi melambat, ekspor menurun, nilai tukar rupiah melemah, dan pasar saham sempat mengalami tekanan yang cukup besar. Nah, jadi untuk mencegah sistem keuangan benar-benar runtuh, pemerintah Amerika Serikat bersama Bank Sentral mengambil langkah besar. Mereka menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk menyelamatkan bank-bank penting dan menjaga agar sistem keuangan tetap stabil. Banyak negara lain juga melakukan kebijakan serupa, mulai dari menurunkan suku bunga, memberikan stimulus ekonomi, hingga menyuntikkan dana kepada sektor perbankan. Langkah-langkah tersebut perlahan berhasil meredakan kepanikan, meskipun proses pemulihan ekonomi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Krisis keuangan global tahun 2008 membuktikan bahwa sebuah krisis besar tidak selalu diawali oleh perang atau bencana alam. Keserakahan, pemberian kredit tanpa pengawasan yang baik, serta keyakinan bahwa harga aset akan terus naik ternyata mampu mengguncang perekonomian dunia. Krisis ini menjadi pengingat bahwa sistem keuangan modern saling terhubung. Ketika satu bagian runtuh, dampaknya dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Peristiwa tahun 2008 akhirnya dikenang sebagai salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Bahkan banyak ekonom menyebutnya sebagai krisis terburuk sejak Great Depression tahun 1930. Kalau kamu berada di posisi ini, apa langkah kamu untuk bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.